أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat dan takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupa atau lalai atau terlena dari mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan juga lupa untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya yakin semuanya 222 orang, saya yakin semuanya pengen satu surga bersama Rasulullah, pengen bertetangga dengan Rasulullah di surga Firdaus, ya, pengen diaku sebagai umatnya di hari akhirat nanti, yang saya yakin semuanya pengen dapat syafaat juga dari Rasulullah. Oleh karena itu jangan pernah lupa, kurang-kurang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah ayah bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, insya Allah hari ini perdana kita mulai lagi setelah libur Lebaran, ya. Dan sebagai pembuka, saya sebagai pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, buat semuanya, buat MC-nya Kang Reza, dan juga buat tim Meaningful Ways yang selama ini sudah bekerja keras, mikirin mikirin idenya, bikinin flyernya, dan udah bikinin flyer yang bagus banget buat kelas eksklusif Sabtu Ahad besok, ya. Sampai ada orang yang pengen niru bikin kayak gitu terus bingung sendiri. Orangnya ada di sini tapi saya nggak sebut, ya. Tapi kayaknya dia senyum-senyum sendiri tuh. Ya, sampai bingung sendiri mau bikin flyer nih, Ustadz flyernya kok bagus banget, minta fotonya. Begitu dicari fotonya nggak ada. Oh, ini nggak ada Ustadz fotonya. Iya iya nggak ada Bu, itu kan diedit seperti itu. Foto aslinya bagaimana terus diedit warnanya. Akhirnya ya 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 luar biasa ya. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, ini orang-orang kok idenya bagus-bagus banget gitu ya. Sampai saya apa, storyin di story WA. Saya jarang tuh story WA, jarang sekali. Paling story IG yang connect ke Facebook. Akhirnya saya storyin di WA. Jadi luar biasa ya tim Meaningful Ways, juga para jamaahnya yang selalu salam semangat belajar. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan kita menjadi hamba-hamba yang baru, yang kemudian dilepas dari Ramadan kita menjalani hidup dengan langkah-langkah baru, dengan strategi-strategi baru, dengan cara-cara yang baru, ya. Makanya judulnya kan apa hari ini, langkah baru pasca Ramadan. Kenapa judulnya langkah baru pasca Ramadan? Ya Bismillah, saya mudah-mudahan Allah izinkan bisa bisa menyampaikan eh, apa sih langkah barunya dan dibandingkan dengan standar manusia pada umumnya. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, ya, eh,
dari Ramadan masuk ke Syawal itu kan selalu bahasanya kembali ke fitrah, ya. Sementara itu apa sih kembali ke fitrah itu apa sih sebetulnya? Ya. Lalu sementara itu kita bandingkan dengan kebiasaan kita yang selalu ngomong manusiawi, ya. Ustadz manusiawi, saya kan manusia biasa. Nah, mana yang mau kita ikutin? Pak selalu berlindung dari kata-kata manusiawi atau pakai cara baru setelah kembali ke fitrah? Ini poin utama yang ingin saya sampaikan. Ya, antah antara kembali ke fitrah atau kembali berlindung dari kata-kata manusiawi. Nah, mau kembali pakai manusiawi atau mau pakai cara baru setelah kembali ke fitrah? Ini poin utama yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah ridhoi bisa disampaikan dengan mudah, ringan, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Baik, Ayah Bunda, saya mulai dengan mengingatkan kembali. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Kita, orang beriman, diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Tujuannya supaya jadi orang takwa. Ya, sepertinya internet saya kurang stabil. Saya ganti aja dulu ya sebentar ya. Izin Kang Reza, saya internetnya kurang stabil. Saya pindah Baik, pindah ini dulu, pindah wifi-nya dulu. baik, baik Ustadz. Siap. Ya, mudah-mudahan Ya, dilancarkan sinyalnya ya, insya Allah. Dan bagi teman-teman yang baru hadir perdana di kajian kita Meaningful Ways, nah boleh juga di-follow-follow ya akun Instagram Meaningful Ways yang baru, nah meaningfulways.id. Nah, nanti info-info terbaru, terupdate ada semua di sana. Termasuk kajian spesial, kelas eksklusif nanti di Sabtu hari ini bersama Ustaz Inta. Nanti di akhir kita spill-spill deh bareng Ustaz. Gimana Ustaz? Sudah aman sinyalnya? sip. Coba dicek suaranya lebih lancar, videonya lebih lancar atau gimana? Oh, mantap nih. Bismillah Ustaz. Ya, Mantap. Bismillah. Oke, kita lanjutin ya. Jadi seperti yang sudah kita pahami, surat Al-Baqarah ayat 183, orang beriman disuruh puasa, diperintahkan berpuasa untuk menjadi orang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah ayah bunda semua sudah mengetahui apa saja sih yang akan didapat oleh orang bertakwa? Nah, terutama dalam kehidupan. Saya kasih waktu 2 menit untuk tulis komentar. Apa saja yang diketahui? 2 menit mah kelamaan lah, 1 menit aja ya. Gitu ya. Silakan. Apa aja yang kira-kira didapat oleh orang bertakwa? Kira-kira ketenangan hati. Terus apa lagi? Tenang, sabar, jalan keluar, jalan keluar. Terus hidup beruntung, jalan keluar dari masalah, surga yang seluas langit dan bumi, tenang, surga, rahmat Allah, tidak takut dan sedih, keberkahan, rezeki yang tidak sangka, pertolongan, iman, bahagia, tenang, berusaha istiqomah dalam ibadah, lebih sabar dan tenang, lebih yakin sama Allah, merasa nyaman aja, iya. Hati yang tenang, sabar, dimudahkan segalanya, bahagia sebagai pengontrol segala nafsu, mudah urusan, dihapus dosa, keberkahan. Oke, sip. Masih ada yang menulis? 10 detik lagi. Pertolongan Allah, bahagia. Nggak kepikiran, kepikir akan bagaimana. Lebih fokus, sabar, dan tenang. Sip, yang masih menulis silahkan. Nanti saya perhatikan tetap, insya Allah. Ayah bunda, saya nggak akan banyak-banyak ya. Tapi saya pikir 5 hal ini, kalau ayah bunda ketahui dengan sempurna, insya Allah hidupnya jadi mudah. Dan itu kebutuhan hidup kita semua. Ya, masih ingat nggak cita-cita kita waktu masih muda dulu? Cita-cita kita waktu masih muda yang selalu kita ucapkan. Waktu masih muda kan kita selalu bilang hidup muda kaya raya, tua apa? Foya-foya ya, mati masuk surga. Begitu kan ya maunya kita kan. Dulu kan begitu ya. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Semuanya kan maunya begitu kan. Ya. Kira-kira yang kayak begitu mungkin gak sih kita kita apa kita dapat ya? Mungkin nggak sih gitu? Ya.
Coba kita cek dengan standar takwa ya. Pertama, apa sih yang didapat oleh orang bertakwa? Boleh Ibu Zaliah Abu Bakar, surat 65 ayat 2 sampai 3. Ini ayat saya yakin semua mayoritas hafal lah ya, ayat 1.000 dinar ya. Bunda Zaliah, Ibu Zaliah Abu Bakar jangan baca dari awalnya ya. Di ujungnya saja barang siapanya tuh. Ayat 2-nya, ayat 3-nya dibaca semua. Silakan. Belum Ustaz. Ya. Surat apa tadi Ustaz? Surat 62. 65, 65 Oh, 6. ayat 2 sampai 3. Oke. 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Wah iya, Surat At-Tolak ayat 2 mm-mm. dan 3 ya Ustaz. Betul. Ayat 2-nya nggak usah dari awal, Bu. Ambil dari ujungnya aja, barang siapa. Oh, ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ya, Ayat 3. Dan dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. ya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Barakallah. Quran. Makasih Amin. Ustaz. Sama-sama Bu Zalia. Terima kasih. Ayah Bunda, janji Allah kepada orang bertakwa pasti selalu dikasih jalan keluar berupa rezeki yang tak terduga. Ini janji Allah. Kira-kira dalam hidup kita butuh nggak hal ini? Butuh dong, ya kan? Kita kan semua punya masalah ya. Nggak ada yang nggak punya masalah. Makanya setiap punya masalah kita butuh solusi. Oke? Solusinya apalagi rezeki yang tak terduga. Wah ini kan nggak usah dipikirin tiba-tiba datang, ya kan? Nggak sempat pusing rezekinya tiba-tiba datang. Dan saya yakin semuanya butuh ini. Oke, kalau menjalani hidup dengan standar takwa berarti kita berpeluang selalu dapat solusi berupa rezeki tak terduga. Satu. Yang kedua, sekarang Bu Diah Puspor ini, tolong lanjutkan ayat 4-nya, surat 65 ayat 4-nya. Surat 65 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan yang tidak lagi haid Mohon maaf, langsung di ujungnya aja Bu, barang siapa. dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Makasih Ustaz. Sepertinya bukan bertawakal ya Bu. Boleh diulang sedikit? Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nah, terima kasih Bu Diah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa, pasti Allah mudahkan urusannya. Nah, ini juga kita butuhkan nggak dalam hidup? You know, ya kan kita kan banyak urusan ya Bu ya. Mau urusan ngurus anak, urusan bayar sekolah, urusan sama tetangga, urusan sama pemerintahan segala kan ada semua ya. Urusan bisnis, urusan sama relasi. Kita pengen semuanya dimudahkan. Apalagi zaman sekarang ya Pak. Aduh, kita suka ketemu sama orang-orang yang kalau ada urusan ringan aja suka diribet-ribetin kan. Bener nggak? Di jalanan, ya namanya di jalanan ya. Resiko kan selalu ada ya gitu ya. Kita yang kena, mereka yang secara teori mungkin mereka yang salah, justru kita yang digas sama dia kan. Wah, kita butuh banget ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jika kita bertakwa, pasti akan Allah kasih kemudahan dalam setiap urusan. Dua. Oke. Yang ketiga, Ibu Murdaningsih di Bandar Tinggi. Boleh baca surat 7 ayat 96. Bentar buat yang ada apa ya? Surah 7, surah Al-A'raf ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Surah Al-A'raf ayat berapa Ustaz tadi? 96. 96 yang artinya dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Sadaqallah. Terima kasih Bu Murdaningsi di Bandar Tinggi. Allah janjikan jika kita jadi orang yang beriman dan bertakwa, mau itu penduduk negeri, mau itu warga RT, warga RW, mau itu rumah tangga, anggota rumah tangga kita, kalau isinya orang beriman dan bertakwa, kalau kita ini berkumpul di majelis ilmu yang isinya orang beriman dan bertakwa, Allah janjikan pasti la fatahna, pasti kami bukakan kata Allah. Pasti ya Bu ya, ini tidak mudah-mudahan loh ya. Ini Allah janjinya pasti akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Pertanyaan saya sekali lagi, kita butuh nggak keberkahan? Apa cuma butuh duit banyak doang? Nggak butuh berkahnya, iya kan? Karena yang penting itu harta itu berkahnya Bu, bukan jumlahnya. Karena kalau kita cuma punya harta yang banyak tapi tidak berkah, bisa jadi nggak cukup apa-apa. Tapi kalau kita dikasih sedikit tapi berkah, insya Allah manfaatnya terasa. Bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat lingkungan. Makanya kita butuh harta itu, butuh hidup itu, butuh waktu itu, butuh ilmu itu bukan cuma jumlahnya, bukan cuma kualitasnya, tapi juga berkahnya. Jangan cuma cari jumlah dan kualitas saja ya, harus dapat berkahnya juga. Dan keberkahan itu didapat kalau kita beriman dan bertakwa. Berarti kalau orang bertakwa sudah dapat 3 nih. Soal jalan keluar berupa rezeki tak terduga, terus kemudahan dalam segala urusan, yang ketiga keberkahan. Ini tiga-tiganya dibutuhkan ya dalam hidup ya. Setuju ya? Ini kebutuhan buat menjalankan hidup loh ya Bu. Bukan cuma kebutuhan untuk menjalani kehidupan setelah mati. Ya, ini adalah kebutuhan untuk dijalani selama hidup di dunia. Oke, yang ketiga. Yang keempat, kita baca lagi surat 8 ayat 29. Boleh Bu Safera di Salatiga. Sampai hari ini Bu Safera masih Salatiga terus ya. Mudah-mudahan nanti belajar makin pinter jadi salah satu aja. Salah satu nilainya 9 Bu Safera. Maka Bu, silakan. Surat 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Oh, amin. Wafik barakallah. Terima kasih Bu Safera. Allah bilang di surat 8 ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kamu bertakwa, yaj'al lakum, pasti Allah jadikan kamu furqonan, punya kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang benar. Punya kemampuan mana yang jujur, mana yang bohong. Punya kemampuan mana yang mau nipu, mana yang mau kerjasama. Butuh nggak keahlian kayak gitu, Bu? Ya. Butuh nggak? Yang bisnis saya yakin butuh nih. Ya, yang bersosialisasi saya yakin butuh nih. Dan kita semua berbisnis, semua bersosialisasi, betul nggak? Ya, ibu-ibu yang hari ini masih anggaplah single gitu kan, berharap didatangkan jodohnya sama Allah. Kita kan pengen punya kemampuan membedakan dong, mana laki-laki yang datang yang baik sama yang nggak baik. Betul nggak? Dan kemampuan itu Allah bilang diberikan kalau kita bertakwa. 4 keterampilan ini Allah sediakan kalau kita bertakwa. Dan kebutuhan ini dan keterampilan ini, kebutuhan ini semuanya kita perlukan dalam menjalani hidup. Setuju ya? Oke? Nah, yang terakhir yang kelima, Ibu Gita Pradnya Paramita di Bandung. Boleh baca surat 3 ayat 133 dan 136. Loncat ya Bu, 133, 136, 134, 135-nya nggak usah dibaca. Silakan.
Ustaz, Ya. surah ke Surat 3, 133, loncat ke 136. surah 3. Afwan. Baca di layar boleh ya, Ustaz? Boleh, Bu. Saya kan nggak tahu Ibu baca di layar, baca di Quran, saya nggak tahu. Saya ini suka Afwan, komentarin Ustaz. yang enggak ya. Surah 3 ayat 133 dulu. 133 dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa, yang Oke. bertakwa. Set. 134, 135-nya nggak usah. Itu Ya, ciri-ciri orang bertakwanya. Langsung 136-nya. 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya. Allahumma rahmna bil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu kita. Ayah Bunda, kita sudah lihat minimal 5 ya. Kalau mau diterusin nggak selesai 1 jam juga. Karena Allah menjanjikan banyak banget buat orang bertakwa. Tapi minimal dari 5 ini kita sudah dapat tuh. Mudah-mudahan bisa mudanya kaya raya, tuanya tinggal foya-foya, matinya masuk surga. Ya kan? Ini kan ujungnya orang bertakwa. Kata Allah masuk surga. Tuh, Bu. Ya, tapi tuanya bukan foya-foya nikmatin hidup, tapi foya-foya dalam bersedekah ya Bu ya. Kita udah cari duitnya, rezekinya di muda, tuanya tinggal foya-foya dalam bersedekah, meninggalnya masuk surga. Ini yang kita mau. Nah, orang bertakwa dikasih modal ini dah sama Allah. Dikasih hal ini minimal 5. Pertanyaan saya, Ibu kalau sudah punya kemampuan seperti ini dari Allah, mau nggak Ibu kembali lagi pakai cara-cara lama mengandalkan sifat manusiawinya manusia? Kerja pakai sifat manusiawinya manusia. Kerja keras lah, ya, banting tulang lah. Itu kan bahasa kita kan. Ibu mau kerja banting tulang? Kerja apaan banting tulang, Bu? Ada nggak? Ya kan? Ya kan? Atau ada yang bilang, Ustadz, saya kerjanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kerja apaan? Sirkus ya, Bu? Tuh. Bu, kita ini sebetulnya sudah dikasih Allah kemampuan hidup yang mudah. Punya urusan, dikasih jalan keluar. Punya masalah, dimudahkan. Ya kan? Terus punya harta, berkah. Punya ilmu, berkah. Punya waktu, berkah. Punya keluarga, berkah. Punya didatangi orang, punya kemampuan membedakan. Wah, mau nipu apa mau jujur nih dia nih. Ya kan? Ini kan kebutuhan hidup, keterampilan yang kita butuhkan selama menjalani kehidupan. Allah kasih itu buat kita. Sekarang lepas dari Ramadan, kita mau hidup dengan standar yang ini atau mau kembali kepada standar manusiawi. Apa sih manusiawi? Manusiawi itu kan standar kelemahannya manusia. Betul nggak? Begitu ditanya kenapa sih kok lupa melu? Ya manusiawi Ustadz, saya kan manusia biasa. Mau begitu lagi? Ibu hidup mau pakai standar manusia biasa, apa mau hidup pakai standar manusia istimewa? Hanya manusia istimewalah yang akan masuk surga, betul nggak? Kita boleh lihat siapa saja yang masuk surga. Para nabi, betul nggak? Para nabi masuk surga kan? Manusia istimewa bukan? Kedua, para sahabat nabi. Para sahabat nabi manusia istimewa bukan? Nah, makanya judulnya kenapa langkah baru pasca Ramadan. Pasca Ramadan kita punya pilihan kembali ke standar awal yaitu manusiawi, apa mau pakai standar Allah yaitu jadi manusia bertakwa. Tuh. Makanya kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan supaya jadi takwa. Kenapa? Karena untuk jadi orang takwa itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus kembali fitrah dulu. Ya. Makanya kan setelah bulan Ramadan kita selalu diinformasikan kembali fitri, betul nggak?
Setelah kembali fitri, baru bisa jadi orang takwa. Ini masalahnya begitu soalnya. Syaratnya demikian, perjalanannya begitu. Fitrah dulu baru bisa jadi takwa. Fitri dulu baru bisa jadi takwa. Jadi mulai besok Bu Gita ganti Fitri namanya ya. Bukan begitu ya. Bukan begitu ya. Ya. Bulan Ramadan kita dikembalikan disuruh berjuang untuk kembali fitrah ya. Bagaimana caranya untuk kembali fitrah? Boleh Bu Desi di Dompu baca surat 30 ayat 30. Ini caranya untuk kembali fitrah. 30, Ustaz. Ya, 30. Surat 30. Fitri Ramadhani. Namanya ganti Fitri Ramadhani. Nanti Ibu Zalia ganti Fitri Zaliah gitu ya. Ibu Diah Pusmorini ganti Fitri Diah Pusmorini. Kembali Fitri soalnya. Silakan Bu Desi, surat 30 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke. Terima kasih Bu Desi di Dompu. Kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu ke dalam agama yang lurus, kepada din yang lurus, sesuai fitrah Allah. Nah, ini dia nih. Yang sudah ditetapkan sebagai fitrah manusia. Fitrah manusia itu harusnya beragama, Bu. Hidup dengan agama, hidup bertuhan. Ya, ini fitrahnya. Makanya di bulan Ramadan kita dikembalikan, disuruh kembali ke fitrah. Apa fitrahnya? Beragama. Beragama yang lurus. Kok sebelum kok harus pakai puasa ya? Coba lihat. Kira-kira korelasinya apa? Emang kalau sholat doang nggak bisa beragama yang lurus? Emang kalau bayar zakat doang nggak bisa beragama yang lurus? Bu, mohon maaf ya. Puasa dibandingkan dengan sholat. Puasa dibandingkan dengan zakat. Puasa dibandingkan dengan ibadah haji umroh. Ini beda total. Apa bedanya kira-kira? 10 detik. Yang mau komentar. Apa bedanya antara puasa dibandingkan dengan sholat, zakat, bahkan umroh dan haji? Ada yang tahu? Untuk Allah. Pahalanya dari Allah langsung. Ramadan langsung Allah. Puasa untukku kata Allah. Oke. Bu. Cuma puasa ya, nih ya. Cuma puasa yang ibadahnya nggak bisa ria, Bu. Betul nggak? Ibu bisa nggak ria kalau lagi puasa? Orang kan nggak tahu kita puasa apa enggak. Ngaku-ngaku puasa, kenyataannya ibu nggak puasa bisa nggak? Iya kan? Bulan Ramadan kemarin ngaku-ngaku lemes gitu, padahal ibu nggak puasa, bisa nggak? Bisa kan? Tapi kalau sholat bisa ria nggak, Bu? Bisa. Makanya puasa itu adalah ibadah khusus, ibadah rahasia. Yang betul pada ujungnya Allah bilang, puasa itu ibadah untukku langsung. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu dan ibu yang tahu kan? Hanya Allah dan kita sendiri yang tahu kita puasa apa enggak. Kalau sholat, Bu, mohon maaf. Kalau sholat, ibu sholat di masjid sama sholat di rumah, bisa beda kualitasnya. Betul nggak? Sholat di masjid bisa khusyuk, bisa pelan-pelan, ngikutin imam. Coba sholat di rumah. Sholat subuh di masjid 5 menit, minimal minimal 10 minimal 5 menit, paling lama 10 menit. Coba sholat subuh di rumah. Kulhu ina atau ina selesai 3 menit beres. Bisa dah. Ya kan? Ya. Puasa itu salah satu-satunya ibadah rahasia. Tuh. Di dalam kamar diem di dalam kamar nggak ada yang lihat, tapi ibu nggak minum, nggak makan, itu berarti kan ibu betul-betul merasa diawasi Allah kan, makanya ibu nggak minum, bapak nggak minum, betul nggak? Itu setuju nggak? Ini kan kita betul-betul lagi menghadapkan wajah kita ke agama yang lurus, dini hanifah. Meskipun Allah nggak lihat kita lurus, iya saya harus puasa, Allah merhatiin saya. Coba kalau lagi sholat mabu kita bisa ria. Coba aja ntar kalau ada
Bahkan umroh dan haji. Ntar kalau mau pilkada, mau pilpres, mau pileg itu ya, ada yang umroh diposting, ada yang umroh haji diposting. Sekarang saya tanya, ada nggak yang posting puasa selama Ramadan kemarin? Ada? Nggak ada yang posting puasa kan? Paling postingnya berbuka bersama. Belum tentu yang buka bersama puasa. Betul lah. Ya. Berarti kan kita lagi menghadapkan wajah ke agama yang lurus, Bu. Beragama dengan benar bahwa saya cuma takut kepada Allah, tidak takut yang lain-lain. Makanya karena saya takut sama Allah, meskipun nggak ada manusia yang lihat, saya tetap jaga puasa saya, nggak batalin puasa saya. Inilah fitrah kita. Fitrah merasa diawasi oleh Allah. Tuh. Dan itu hanya bisa terjadi lewat ibadah puasa. Dulu ada kisah begini, Kang Reza. Ada orang Arab tugas ke Indonesia. Lalu dia masih ada sisa duit nih, sisa uang dinas. Ya, daripada dia mau balik ke Arab, dia mau sedekahin aja lah sama orang yang ibadahnya bagus. Lalu dia sholat di sebuah masjid, lalu dia menunggu. Lalu dia nunggu lihat, oh ada pemuda sholatnya khusyuk banget. Khusyuk banget ya. Selesai sholat disamperin, Mas. Saya ini tugas dari Arab. Saya mau pulang ke Arab tapi masih ada sisa duit. Mau saya sedekahkan sama orang yang ibadahnya bagus. Saya lihat Mas ini ibadahnya bagus banget, sholatnya bagus banget, khusyuk dari tadi pelan, khusyuk gitu ya. Jadi saya punya uang kurang lebih 3.000 real ini 15 jutaan lah kurang lebih. Ini mau saya sedekahkan sama Mas gitu. Sebagai orang terpilih. Lalu orang itu dengan sigap langsung berkata, saya alhamdulillah puasa juga loh Pak. Coba. Setelah dia ngomong begitu, si orang Arab ini enggak jadi ngasih 3.000 real. Kenapa coba? Kenapa coba? Kok jadi nggak ngasih? Karena ria. Kan puasa itu nggak bisa dipamerkan. Lalu kalau gara-gara dia nyebut, saya puasa loh. Jadi si orang Arab berpikir, oh puasa itu rahasia. Kalau puasa rahasia saja dia ceritakan, loh berarti sholat yang tadi jangan-jangan cuma gara-gara diliatin saya. Gitu kan Bu? Bener nggak? Mau sholatnya yang khusyuk tadi gara-gara diliatin saya tuh. Dan ini bukan kisah dongeng ya, bukan ya. Ini kisah sebenarnya yang diceritakan versi sederhana. Jadi ayah bunda semua, kalau mau dapat ketakwaan lalu dapat privilege 5 hal tadi, punya masalah dapat jalan keluar berupa rezeki tak terduga, punya urusan dimudahkan, punya harta ilmu keluarga dikasih keberkahan, punya sesuatu pilihan tapi kita tahu mana yang baik mana yang buruk dan matinya masuk surga itu harus dimulai dengan kembali fitrah merasa hidup diawasi Allah meskipun Allahnya enggak kelihatan ya. Kadang-kadang kan kita takutnya sama yang kelihatan kan. Ih ada bos kerja 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 kan begitu ya Bu. Ada ustadz sholat yang bener ntar ditegur loh. Apalagi Ustadz Indra. Wah. Soalnya ada yang bilang sama saya cerita sama Ustadz Indra pasti langsung haram. Betul nggak Bu Gita? Bu Gita lagi ketahuan kan tuh. Ya kan. Jangan dah kalau mau Ustadz Indra langsung haram gitu kan. Coba. Iya kalau memang haram saya langsung ngomong haram ya. Tuh. Ya. Karena kalau urusan yang lain-lain itu bisa begitu tuh. Tapi kalau urusan puasa itu kan murni, gaib ya. Makanya lihat Bu, siapa yang tadi belum baca? Ibu Irayanti di Batu Sangkar. Bu, baca surat Al-Muluk, surat 67 ayat 12. Ya, sebentar. Al-Muluk ayat 12. 12. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, terima kasih Bu Irayanti di Batu Sangkar. Sama-sama. Ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Nah, sesungguhnya manusia-manusia yang takut kepada Tuhannya yang goib. Bukan takut sama Tuhannya yang kelihatan. Kadang-kadang kan kita takut sama Tuhan yang kelihatan kan. Orang kerja takutnya sama bos. Ada bos kerja, nggak ada bos santai. Betul nggak? Ada orang yang liatin sholatnya husu. Nggak ada yang liatin sholatnya
buru-buru. Ini kata Allah apa? Lahum magfiratun wa ajrun azim. Wa ajrun azim. Mereka dapat pengampunan dosa dan ajrun kabir, mohon maaf ya, ajrun kabir dan balasan yang besar sekali. Ya. Coba. Nah, kalau kita hidup dengan cara baru, yaitu cara takwa, kita dapat 5. Kalau kita mau balik lagi ke pakai gaya manusia biasa, kita akan capek sendiri. Betul nggak, Bu? Bisnis nggak tahu, ini orang jujur apa enggak. Begitu kita kerja sama dia, ditipu. Karena kita pakai keterampilan manusiawi. Betul nggak? Kita nggak pakai keterampilan dari Allah, yaitu furqan, kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Punya urusan sibuk cari solusi sendiri. Karena kita pakai standar manusiawi. Padahal Allah sudah kasih jalan keluar kalau pakai ketakwaan. Tuh. Mau jalan-jalan ke luar negeri, mau jalan-jalan, mau umroh, sibuk nabung dari gaji. Padahal kalau pakai standar ketakwaan bisa dapat rezeki tak terduga. Betul nggak? Ya kan? Kalau punya masalah, punya urusan, sibuk cari orang dalam biar digampangin. Nyogok-nyogok dah. Betul nggak? Padahal Allah sudah kasih standarnya Allah. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, sekarang hidup mau pakai cara siapa? Mau pakai langkah baru setelah takwa atau mau pakai standar manusiawi? Yang standar manusiawi, insya Allah saya yakin banget, bukan insya Allah lagi malah pasti capek dan banyak kecewanya. Betul nggak? Pasti capek banyak kecewanya. Mau hidup capek dan banyak kecewa, apa mau hidup mudah dan bahagia, matinya masuk surga? Pilihan mana? Makanya ya Bunda, yang namanya orang-orang kembali ke fitri suka disepersamakan seperti anak yang baru lahir, betul nggak? Bayi baru lahir, anak-anak kecil itu dianggap fitrah. Kita lihat saja soal rezeki. Bayi baru lahir, dia nyari rezeki apa enggak? Bayi baru lahir, ada yang nyari rezeki enggak? Anak umur 2 tahun, 3 tahun, nyari rezeki enggak, Bu? Enggak ada, dia cuma main-main aja. Lari sono, lari sini. Ibunya yang capek tuh ngejar-ngejar mau nyuapin makan, betul nggak? Ya kan? Anaknya pengennya main aja, dia ibunya kejar-kejar. Masih ingat nggak Bu, dia dulu ngejar-ngejar anak ibu pengen nyuapin? Ya, Bu. Ibu Ira masih ingat Bu dulu Bu, anak ibu pengennya main, ibu masih ngotot aja mau nyuapin makanan. Ya Bu. Tuh. Masih ingat. Masih ingat ya Bu ya? Tuh. Masih. Itu bukti Bu, kalau anak yang fitrah itu dijamin. Kalau manusia yang fitrahnya itu adalah, standar fitrahnya manusia adalah dikejar rezeki. Bukti dijamin rezeki. Sekarang kita sudah dewasa, hidup pakai standar manusiawi. Dikejar rezeki apa ngejar rezeki? Standar manusiawi. Standar manusiawi hari ini ngejar rezeki kan? Kurang, lembur. Lembur masih kurang, ngobjek. Ngobjek masih kurang, ngojek. Dapat duit, tipes. Akhirnya duit yang dapat pakai buat berobat. Berobat selesai, duitnya habis, sehat lagi, duitnya kurang lagi, lembur lagi. Ngobjek lagi, ngojek lagi, tipes lagi. Bolak-balik aja begitu. Betul lah, Bu? Makanya ada ustadz bilang begini, itu kerja apa dikerjain? Ayah Bunda, balik lagi ke surat 30 ayat 30. Tadi dibaca fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus sebagai fitrah Allah yang Allah sudah menciptakan manusia sebagai sesuai dengan fitrahnya. Ada kata-kata tambahannya di tengah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan manusia. Tidak ada perubahan dalam ciptaannya. Kesimpulannya, kalau kecilnya dikejar rezeki, tidak ada perubahan dalam ciptaannya. Berarti gedenya harusnya dikejar rezeki juga. Betul nggak? Coba admin, tolong dikeluarin ayat 30, surat 30 ayat 30-nya tadi. Ya, biar kita baca sama-sama di layar. Ada kata Allah, tidak ada perubahan dalam ciptaannya. Tuh.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah tuh, tidak ada. Dari dulu matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Dari dulu malam berganti dengan siang, tidak ada perubahan. Dari dulu yang namanya bulan itu bercahaya bukan bersinar. Ya memantulkan cahaya sampai hari ini nggak ada perubahan kan, berarti kesimpulannya manusia itu nggak harusnya tidak ada perubahan, lahir dikejar rezeki, seharusnya dewasanya dikejar rezeki juga karena tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Cuma masalahnya standar hidup kita berubah. Waktu masih kecil kita nggak banyak mikir, pokoknya kerjain aja, main-main aja terus dikerjain. Begitu gede mikir-mikir melulu padahal sudah ada ilmunya dari Allah, tinggal nyontek tapi nggak dikerjain, nggak dibaca, akhirnya akhirnya mikir sendiri, kebanyakan mikir akhirnya jadi keluar dari fitrahnya tuh, keluar dari fitrahnya. Makanya kita disuruh puasa supaya kembali fitrah. Udah hidup itu pakai aturan Allah saja, hidup itu pakai agama yang lurus saja, udah jangan pakai teori lain supaya kembali ke fitrah. Kalau sudah kembali ke fitrah, Bu, pasti dikejar rezeki. Demi Allah ya Bu, saya cerita hari Ahad nih Bu. Hari Ahad kemarin, saya ngisi kajian pertama setelah libur Ramadan. Kajian pertama kemarin hari Ahad subuh di Modern Land, Musola Baitur Rahmah, klaster Kerisan Tangerang. Ya, lagi ngisi kajian, selesai ngisi kajian, sarapan pagi. Sarapan paginya itu bakso. Bakso. Lalu saya pulang ngisi kajian dibungkusin tiga bungkus bakso, 3 paket bakso. Di perjalanan istri saya WA, ayah, nenek minta diajak makan bakso. Lah saya udah bawa bakso tanpa harus beli. Berarti disediakan nggak Bu rezekinya Bu? Sebelum kita ngejar-ngejar, sebelum kita nyari-nyari. Betul nggak? Ya Bu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, badan saya meriang. Badan saya meriang, lidah ini kaku, kayak ada sariawannya, jadi nggak bisa makan, hanya bisa makan bubur yang nggak perlu digigit. Saya tanya teman saya, dia bilang punya gejala yang sama. Dan dia ke dokter, biaya dokternya dia nggak sebut, nebus obatnya hampir 400.000. Nebus obatnya hampir 400.000. Qadarullah hari Kamis, Jumat, qadarullah saya nggak pegang sama sekali uang. Saya bersandar 100% sama Allah, kalau saya sakit dan tidak punya uang, berarti Allah sendiri akan menyembuhkan. Makanya di kepala saya nggak nyari-nyari orang buat pinjam duit, berobat nggak. Hari Kamis, Jumat. Sabtu, saya memaksa diri berangkat ketemu bibi saya di Kampung Gusti, Jakarta Barat. Ketemu kakak saya semua karena lagi silaturahmi. Badan-badan meriang bawa mobil. Sampai di rumah bibi saya, kakak saya bilang, udah deh ini mah panas dalam. Kamu minum obat adem. Tit. Saya yakin udah tahu tuh ya obat apa. Dikasih 1 saset, dibeli sama bibi saya. Habis minum Bu, alhamdulillah. Yang tadinya nggak bisa makan karena persariawan sakit, langsung dengan izin Allah langsung bisa makan bakso lagi tuh hari Sabtu. Hari Ahadnya dapat bakso lagi, 2 hari saya makan bakso. Ya Bu, coba. Teman saya nebus obatnya 300.000. Saya nggak beli adem sarinya, yang nyaranin kakak ipar saya, yang beliin bibi saya. Minum sekali, alhamdulillah hari Ahad bisa ngisi kajian, Ahad pagi bisa sarapan makan bakso, ya Bu. Siangnya bawa bakso buat nenek, buat mertua saya. Terus kemarin ngisi kajian, udah bisa makan. Orang lain butuh mungkin 500-600 ribu buat kembali sehat. Saya keluar duit aja enggak. Adem sarinya dibeliin orang. Setelah saya beli sendiri, akhirnya saya beli sendiri tuh Bu di hari hari Ahadnya. Ternyata adem sari itu harganya cuma 2.500 rupiah. Saya beli 10.000 dapat 4 di warung sebelah rumah saya. Kira-kira Bu, ini bukan nyeritain saya sudah takwa, enggak ya. Enggak, saya cuma mau menerapkan satu ayat, wa amma binikmati rabbika fahadis. Nikmat yang Allah sudah berikan kepada saya harus ceritakan kepada ibu semua, Bapak Ibu. Mau niru cara ini apa mau kembali pakai akal manusiawi kita? Langkah baru pasca Ramadan. Ibu mau pakai langkah baru setelah Ramadan, yaitu apa? Hidup dengan standar takwa, apa mau hidup kembali kepada standar manusiawi? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua, tapi jangan salah. Milih yang salah, maka
resiko pajak ditanggung pemenang, betul ya? Sulit gampangnya silakan tanggung jawab sendiri. Ini yang mau saya sampaikan pagi ini. Allah sudah lewatkan kita di bulan Ramadan supaya kita masuk jadi orang bertakwa setelah kembali fitrah. Salah satu fitrahnya manusia adalah dikejar rezeki. Kalau ini sudah kita dapat, apa kita mau kembali ke dalam hidup dengan standar manusiawi? Ya. Makanya mohon maaf ya, saya itu nggak pernah sekalipun pakai alasan manusiawi dong kalau saya salah. Nggak perlu, Bu. Karena manusia itu memang tempat salah dan dosa. Betul, bahkan orang bertakwa pun masih berdosa. Makanya Allah bilang kalau tadi Bu Gita baca surat 3 ayat 133 sampai 136, di ayat 135-nya ya, itu Allah kasih indikasi bahwa orang bertakwa saja masih mungkin melakukan dosa. Makanya Allah bilang apa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang kalau bikin dosa keji, ngeluh, ngomel, merasa capek, marah. Kata Allah apa? Zakarullah, buru-buru ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Buru-buru istighfar. Itu orang takwa. Jadi salah satu ciri orang takwa kalau habis lupa, ngeluh, marah, buru-buru istighfar, bukan buru-buru cari alasan. Termasuk alasannya manusiawi dong kalau saya marah, manusiawi dong kalau saya ngeluh, manusiawi dong. Nah, kalau ibu selalu berlindung dengan kata-kata manusiawi, kapan kita jadi manusia istimewa? Padahal jadi manusia istimewa itu caranya mudah, ya. Caranya tadi sudah disebutkan, kembali ke fitrah dengan menghadapkan wajah kita, hidup kita ke agama yang lurus yaitu Islam, agamanya Allah. Yang kedua, baca surat 5 ayat 3. Siapa nih yang udah nggak ada yang raise hand lagi? Balik lagi ke Bu Zalia kalau gitu. Surat 5 ayat 3. Oh, ini ada Bu Zuhriah di Dompu, ya. Bu Zuhriah di Dompu surat 5 ayat 3. 105. Bilang kakak pakai ulang lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bu. Ayat 3 betul. Ayat 3 surah Al-Maidah, Al-Maidah. surat 5. Surah Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan ajam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Terima kasih Bu Zuhriah di Dompu. Terima kasih Ini Ustaz. ayat yang turun saat Haji Wada ya, pada saat Rasulullah di akhir-akhir kenabian. Ayat terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu dengan agamamu, yaitu Islam. Berarti Bu, manusia bisa jadi sempurna nggak kira-kira? Kan hari ini selalu kata-kata, mana mungkin manusia sempurna Ustadz, betul nggak? Tapi Allah bilang, aku sempurnakan bagimu dengan agama, yaitu Islam.
Berarti kalau kita berislam dengan benar, bisa jadi manusia sempurna apa enggak? Ya kan kalau tadi takwa sempurna banget kan, Bu? Ada ada masalah dikasih jalan keluar, ada urusan dimudahkan, ada harta, ilmu, keluarga diberkahkan, ada kem- sesuatu yang harus ditentukan dikasih kemampuan mengetahui, mengidentifikasi benar salahnya, jahat, baiknya, jujur, bohongnya, ujungnya meninggalnya masuk masuk surga. Ini kan sempurna, betul nggak? Jadi manusia itu bisa sempurna. Kenapa? Kalau nempel ke ilmunya Allah. Allah yang menyempurnakan kita. Tuh. Allah yang menyempurnakan kita dengan agama yang Allah sudah ridhoi kepada kita. Yaitu waraditu lakum Islam Madinah. Kalau kita sudah pakai agamanya Allah, lalu Allah bilang apa? Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Coba. Benar nggak, Bu? Jadi kalau kita hari ini sudah kembali ke fitrah, beragama dengan benar, kita pasti disempurnakan nikmatnya oleh Allah dan diridhoi hidupnya dengan agama Islam. Berarti hidup di dunianya nikmatnya banyak, hidupnya mudah, matinya masuk surga. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mau hidup dengan cara baru, langkah baru setelah Ramadan. Pakai langkah, pakai cara standar takwa, apa mau hidup pakai cara manusiawi seperti sekemarin-kemarin sebelum jadi orang takwa. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, bebas milih, tidak dipaksa. Ya, kalau memilih takwa, maka keistimewaannya silahkan nikmati sendiri. Karena kata Allah, wala taksibu kullu nafsin illa alaiha. Tidaklah seseorang menanggung resiko kecuali dirinya sendiri. Ya. Tuh. Kalau ibu hari ini memilih kembali ke manusiawi, silahkan juga tanggung resikonya sendiri. Tugas saya, tugas teman-teman di Meaningful Ways, tugas Kang Reza di MC, bawain acaranya, cukup cuma segitu-gitunya. Saya cuma nyampein aja. Kami cuma memfasilitasi saja. Kembali kalau ibu mau sempurna bersama ilmunya Allah, silahkan. Ilmunya sudah disampaikan, Qurannya sudah ada. Tinggal jihadnya masing-masing. Mau jalanin cara ini, apa mau balik lagi pakai akal kemarin? Manusiawi, Ustadz. Saya kan manusia biasa, Ustadz. Pilihan ada di tangan ibu, saya nggak bisa maksa. Saya manusia biasa yang cuma Allah izinkan nyampein ilmunya saja. Jadi mohon maaf, saya bantunya cuma bisa sampai sini. Saya nggak bisa ngajarin ibu takwa. Saya cuma pertakwa itu adalah perjuangan masing-masing. Saya cuma nyampein dalilnya saja. Silakan perjuangkan sendiri-sendiri. Silakan berjuang sendiri-sendiri sebagai jihad di hadapan Allah dan kita semua akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dipraktekkan. Tinggal nanti kita belajar berikutnya apa, bagaimana menjadi takwanya, ya. Ciri-cirinya apa? Walau alam bisawab, mudah-mudahan masih ada waktu buat berdiskusi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterima dan menyadarkan kita semua dan mau dipraktekkan dalam kehidupan. Maka Kang Reza. Masya Allah. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Nih reminder banget buat saya pribadi pagi hari ini. Kok bisa pas gini ya? Sedang di persimpangan untuk memilih jalan. Nah, apakah terus meniti dalam ketakwaan atau balik manusiawi? Aduh, Ustaz, nuhun pisan. Ini beneran deh. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua ya bisa memilih jalan takwa ya. Padahal kita udah tahu ya Ustaz ya, udah dikasih contoh, bahkan udah sering banget tuh. Kayak tadi Ustaz tuh dianterin, bahkan ketika ngebatin aja tiba-tiba Allah datengin. Tapi kenapa ya, kalau misalkan ada suatu kejadian atau memang kita lagi butuh yang keinget malah orang itu dulu gitu ya. Kenapa yang inget tuh cari jalan keluarnya gimana dulu, buat A, buat B, buat Z gitu. Tapi pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan memantapkan langkah kita untuk terus memilih langkah takwa ya Bapak Ibu sekalian. Aduh, Masya Allah indah banget pagi hari ini. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan sebelum nanti kita diskusi seperti biasa, ini udah mau jam 7 sih nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang ingin bertanya,
boleh resen satu orang aja. Namun sebelum ke yang bertanya, izin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang terlewat untuk support kita, boleh banget ya. Nah, silahkan support kegiatan Meaningful Ways di nomor rekening yang sudah tertera di layar atau di kolom chat tuh bisa langsung ke BSI 766 711 3339 atau ingin tergabung dengan grup MSP. Nah, boleh banget nanti kita rutin istiqomah tiap bulannya, tiap pekannya, atau bahkan setiap harinya. Biar terus ada yang mengingatkan, bisa hubungi aja ke Kak Khadijah gitu ya untuk tergabung dengan grup MSP Meaningful Support Program. Nah, gitu. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Atau mungkin ada yang ditanya atau Ustaz kan pekan ini ada kelas ya insya Allah nih eksklusif. Nah, ini aja deh mendingan. Kenapa kita mesti ikut nih di kelas pekan ini yang akan Ustaz bersamai di Sabtu Ahad? Boleh Ustaz? Ya, hari Sabtu Ahad 2 hari kita akan belajar tentang istimewanya bulan Syawal ya. Nah ini dia flyer yang saya suka banget, yang sampai mau ditipu sama orang. Bukan mau ditipu, mau ditiru ya. Ini saya bilang kok bisa ya orang punya ide begini ya. Masya Allah ya. Kita akan belajar tentang the beauty of Syawal ya. Syawal itu kata dasarnya syala. Syala itu artinya peningkatan. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan di bulan Syawal dan apa saja istimewanya dan harus ibu bapak ibu ketahui ya. Satu-satunya bulan yang disunahkan berpuasa 6 hari berturut-turut itu cuma ada di bulan Syawal. Bulan lain nggak ada. Boleh cek ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa Allah perintahkan lewat Rasulullah? Nanti kita bahas di hari Sabtu dan Ahad. Oleh karena itu jangan jangan lupa sempatkan daftar. Kalau nggak bisa hadir online, tetap bisa nonton rekamannya. Kalau daftar, kalau nggak daftar nggak bisa nonton rekamannya. Kenapa ini dibikin kayak begitu? Supaya ada jihadnya ya Bu. Takwa itu ada jihadnya. Salah satu jihad itu dengan harta dan jiwa. Ya, jadi jangan jangan jihad jiwa doang. Jihad itu sepasang harta dan jiwa. Di kelas eksklusif ini ada jihad hartanya. Meskipun tetap ada pilihannya nol ya, Bu. Ya, tetap ada pilihan sedekahnya nol. Tapi sedekahnya dengan bentuk dakwah yang lain, bisa share apa ngebagi-bagi link buat daftar dan lain-lain. Tetap ada pilihannya. Tapi sekali lagi ya Bunda, sedekah di sisi apa jihad di sisi Allah itu adalah dengan harta dan jiwa. Makanya Allah bilang la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid dorori wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang beriman yang tidak berjihad bukan karena uzur syar'i dibandingkan dengan orang-orang mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi ini standarnya jihad itu harta dan jiwa. Itu ada di surat 5 surat 405 kalau tidak salah. Ya. Ya, tidak sama kata Allah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebentar, saya takut salah. Ini kalau Quran nggak boleh salah soalnya. Ya. 405 coba. Oh bukan, 505 berarti. Surat 5 ayat 105. Maaf. 5, oh salah saya. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid dorori. Iya benar ya, harusnya sih surat 4 ya. Tapi saya lupa ayat berapa. Oke lah nanti saya carikan menyusul ya. Tapi kata Allah la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang tidak berjihad bukan karena uzur syar'i, ghairu ulid dorori, bukan karena uzur ya kesulitan yang syar'i yang dan mujahidin orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi kalaupun nggak bisa berjihad dengan jiwa dengan harta masih bisa berjihad dengan jiwanya atau dengan kuotanya dengan share-sharenya silakan. Hadir daftar di kelas eksklusif Sabtu dan Ahad
nggak bisa hadir live, bisa nonton rekamannya. Mudah-mudahan Allah ridhoi bisa hadir live bersama untuk kita diskusi, insya Allah. Siap, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar ya nanti sampai dengan ketemu di Sabtu Ahad nanti. Jadi kuncinya daftar aja dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti ada pilihan free, betul tadi ada yang disampaikan oleh Ustaz Indra. Dipilih aja, yang penting terdaftar karena nanti link Zoom-nya kelasnya hanya untuk yang terdaftar di sana gitu ya. Jamnya pagi seperti biasa 5.30 sampai 7.30. Nah, itu langsung klik aja dulu link yang dibagikan oleh Kak Khadijah. Dan sebagai penutup mungkin Ustaz ada yang mau disampaikan pada kesempatan pagi hari ini? Eh, saya cukup emosional di ujung. Jadi ayah bunda, kalau sudah ada cara gampang, kenapa harus pilih cara susah? Betul nggak? Meskipun cara gampang itu ternyata perjuangannya lebih susah dibanding dengan cara gampang. Artinya susah di awal, gampang di akhir, betul nggak? Karena kan rumusnya begitu kan? Berjuang dulu di awal, bermudah-mudahan di belakang kan begitu selalu. Ya, apa sih pepatahnya tuh yang sangat terkenal tuh, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, begitu ya. Ya, memang di awal itu selalu perjuangannya repot, berat, capek, pusing, nggak masuk akal, sehingga di kepala ini kok kayaknya, aduh, kok hidup begini banget gitu kan. Tapi ternyata di ujungnya, ya Allah, bayangkan, saya cerita 1 menit mudah-mudahan ya, cukup waktunya mudah-mudahan, minta izin, meninggalkan bisnis yang haram, kerja yang haram, meninggalkan gaji 260 juta. Secara logika, orang gila ini ya, ninggalin gaji 260 juta. Betul nggak? Oke, lalu nggak punya kerjaan, cuma ngapalin Quran, cuma nemenin orang curhat, cuma nemenin orang ngadepin debt collector. Itu yang saya lakukan 2017, 2018, 2019. Ternyata 3 tahun berjuang, ya. Ternyata 3 tahun itu berlalu dengan mudah, dengan cepat, tanpa terasa. Hari ini mulai 2020, Allah datangkan nikmatnya. Rumah, mobil, dimuliakan jamaah hari ini. Saya kemana-mana, kalau ke Bandung itu Bu, Masya Allah ya. Orang kalau cium tangan bisa sampai nunduk-nunduk. Kemarin sampai nunduk, saya bilang ngapain nunduk-nunduk, biasa aja. Jadi kalau hari ini orang lihat saya, Ustadz kok enak banget ya Ustadz. Ya, saya menjalani perjuangan 3 tahun. Menuju perjuangan berjuang untuk jadi orang yang dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup lewat jalur takwa. Karena saya pengen dapat kemudahan hidup lewat jalur takwa. Sudah capek hidup dengan jalur manusiawi dan menurut saya malah nggak masuk akal. Capek, ngeluh, banyak kecewanya. Lebih baik hidup dengan jalur takwa. Susah 3 tahun ternyata mendatangkan kemudahan bertahun-tahun. 2017 ke 2020 sama 2020 ke 2025. Susahnya sama senangnya ini aja sudah lebih banyak senangnya 5 tahun. Ya Bu, tinggal hari ini perjuangannya apa? Istiqomah. Dan ternyata istiqomah itu jauh lebih apa namanya ya, jihad ya, jauh lebih berat dibanding 3 tahun awalnya. Itu dia, ya. Tuh. Jadi ayah bunda, rumus simpelnya kalau sudah sampai di level ya di level 3 tahun sulit itu sudah lewat, cuma 2 sebetulnya. Alhamdulillah sama astagfirullah. Dapat apapun alhamdulillah, sempet kepleset sedikit apapun itu langsung astagfirullah. Dah, saya juga masih kadang-kadang suka ketelepasan pas naik mobil ada motor yang lewat. Ini gimana sih motor? Langsung buru-buru astagfirullahaladzim. Naik motor tiba-tiba ada yang nyalip, waduh tuh motor gimana sih, astagfirullah, buru-buru begitu. Dah, dapat kesulitan apapun termasuk kemarin umroh HP hilang, nomor 1 yang saya sebutkan adalah alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillahnya HP hilang, nggak nyampe 3 jam HP baru sudah datang. Ya, jadi ayah bunda semua jangan pikirin sulitnya, karena sulit itu ternyata sebentar, tapi nikmatin indahnya kemudahan yang ternyata janji Allah nikmat kemudahannya itu panjang.
Bahkan di ujungnya mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bisa masuk surga. Mudah-mudahan masuk surganya tanpa hisab. Mudah-mudahan surganya satu surga dengan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah diterima, bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Atur nuhun Kang Reza. Enggak, silakan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nuhun pisan Ustaz, insyaallah nih ditutup dengan kisah yang sangat indah dan menarik. Sepertinya saya harus tahu detailnya seperti apa. Ustadz Sherlock, belum kesampaian nih main ke rumah Ustadz. Mudah-mudahan Insya Allah. didapatkan ya dalam waktu dekat Ustadz. Atur nuhun pisan sekali lagi Ustadz Indra, sehat-sehat, semakin berkah gitu ya ilmunya, semakin bermanfaat luas dan insya Allah ketemu nanti di Sabtu Ahad ya Ustadz. Dan juga pada Bapak Ibu semua yang belum daftar, segera daftar. Terima kasih banyak yang sudah hadir pagi hari ini. Dan untuk rutinan kita, besok masih ada tentu saja sampai dengan hari Jumat insya Allah. Dan untuk besok jadwalnya boleh ditampilkan kakak-kakak admin. Nah ini dia ya. Besok insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana sehat lahir batin di bulan Syawal. Nah penting kan? Apalagi yang sudah menumpuk kolesterol kemarin-kemarin. Kita akan belajar dengan Dokter Gusta ya insya Allah. Dan daftar gimana? Maaf tadi telat. Wah, boleh dikasih linknya Kakak Khadijah? Pengen pada daftar katanya. Boleh, nanti di grup Meaningful Ways yang reguler juga insya Allah akan kita bagikan ya seperti biasa. Termasuk yang ingin support dengan kegiatan-kegiatan di Meaningful Ways gitu dengan infak terbaiknya, dengan sedekah-sedekah terbaiknya boleh banget. Nah itu Kak Dia, linknya sudah ada di kolom chat, di grup juga nanti seperti biasa akan kita infokan termasuk link Instagram kita ya, segera di follow meaningfulways.id, konten-konten terbaru terupdate kita bagikan di sana termasuk info-info kajiannya. Dan sebagai penutup pagi hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, amin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu ayah bunda dimanapun berada, tetap istiqomah ya, walaupun mungkin melelahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam semuanya. Sri Mulyani, ditunggu di Jakarta ya Bu. Siap. Terima kasih Bu Juria di Dompu juga. Kamera ketemu kita. Ya, insya Allah tanggal 18 ketemu ya Bu. Galia mudah-mudahan Kamis ketemu ya Bu ya. Yang mau ke Jakarta info-info ya silakan. Siap.